Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk kita memuji dan menyembah namanya. Mari jemaat Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Kita menaikkan setiap pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bersatu teduh di hadapan Tuhan. Biarlah kita dilayakkan Tuhan untuk memuji dan menyembah namanya pada pagi hari ini. Saat teduh kita mulai. Mari kita bersama-sama mengasah pujian bagi nama Tuhan. Satu hal yang kurindu, untuk berdiam di dalam rumah Tuhan, untuk kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Lebih baik satu hari di perantaranya daripada 1000 hari di tempat lain. Satu hal yang ku
Bapa, di dalam nama Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang sepekan yang telah kami lewati. Ada banyak hal yang kami alami, namun kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan boleh menyertai kami, Tuhan boleh memberkati kami, dan Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk hidup. Engkau memberikan kepada kami hari yang baru untuk menikmati anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di hari perhentian-Mu yang kudus ini, kami umat-Mu datang bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Kami berdoa menyerahkan buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Berdoa juga menyerahkan buat setiap umat-Mu yang sudah hadir. Biarlah setiap kami boleh bersama-sama bersuka cita di hadirat Tuhan. Kami berdoa mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan menyertai kami semua. Kami minta kiranya Tuhan lindungi kami dari segala hal yang jahat. Kiranya Tuhan menjauhkan kami dari segala virus, kuman, bakteri, COVID-19 yang sementara ini masih belum reda. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan matikan virus ini. Tuhan hentikan penyebarannya. Dan biarlah setiap anak-anak Tuhan mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang terkena, tidak ada satupun yang akhirnya berada dalam situasi yang sulit. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga selesainya, biarlah ibadah ini jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bersama dengan setiap orang percaya di segala tempat, di seluruh muka bumi, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Masih kuat berdiri. Haleluya. Betapa indahnya kita bisa menikmati hadirat Tuhan pada siang hari ini. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian. Oh betapa indahnya. Bila saudara seiman, hidup dalam
kita, ayat nats kita pada hari ini. Kita akan buka Alkitab kita yang terambil dalam Mazmur 84. Mazmur 84 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Mazmur 84 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat Tuhan akan membacakan ayat yang genap. Perikop di atas, rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah Tuhan yang selesai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Pada saat ini kita mau menyiapkan setiap hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Elita Koy. Sebelumnya kita mengkhotbah pujian bagi nama Tuhan untuk mengantarkan kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Saat ini saat indah, saat kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Bila kita bersama-sama merasakan hadirat Tuhan, karena Dialah Allah satu-satunya yang kita puji dan kita sembah. Kembali saya mengajak jemaat Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan
Bapa, di dalam nama Yesus saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami minta kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong kami semua. Mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan mencelikan mata rohani kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh dapat mengerti firman-Mu, dan kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Urapi hamba yang menyampaikan firman-Mu, dan juga berkati setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Biar hari ini setiap kami diberkati oleh Tuhan, dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan sukacita sorgawi. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Ini doa kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar dalam minggu kemarin? Semuanya baik? Semuanya aman? Walau 1.000 orang rebah di sisi kiri kita, 10.000 orang rebah di sisi kanan kita, Alkitab berkata bahwa kita pasti tetap akan dipelihara oleh Tuhan. Kita pasti akan tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan, sebab penyertaan-Nya sempurna bagi kita semua. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat pembacaan kita tadi yang sudah kita baca bersama-sama. Dari Mazmur nomor 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mazmur 84 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Nanti di dalam khotbah sebentar saya akan mengambil beberapa ayat lagi untuk menjelaskannya kepada kita semua, dan biarlah hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Saudara perhatikan ayat-ayat itu tadi. Saya mau baca satu ayat saja untuk menegaskan apa yang sudah kita baca tadi dari ayatnya yang ke-11. Mazmur 84 ayat 11, firman Tuhan berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1.000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, menarik sekali Mazmur ini. Mazmur 84 ini merupakan nyanyian yang sangat indah. Karena itu dari Mazmur ini saya mengambil satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu indahnya hidup dekat Tuhan. Indahnya hidup dekat Tuhan. Tadi saya sudah katakan bahwa Mazmur 84 ini merupakan nyanyian atau mazmur yang sangat indah, sebab mengungkapkan isi hati dari pemazmur yang rindu dekat dengan Tuhan, yang rindu untuk ada di pelataran Tuhan, yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan, yang rindu untuk bersorak-sorak bagi Allahnya. Sebab Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara, Allah yang tidak pernah meninggalkan dirinya. Tentu apa yang menjadi kerinduan pemazmur ini juga menjadi kerinduan kita. Beberapa waktu yang lalu kita sudah puas beribadah di rumah, bukan? Kita sudah puas hampir 3 bulan beribadah di rumah kita. Dan begitu ada kesempatan untuk kita bisa ada di rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia, maka seperti ada sebuah gairah tersendiri, ada sebuah gairah rohani untuk berada bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain, memuji dan menyembah Tuhan. Memang ibadah pribadi, ibadah sendiri di rumah juga enak, enjoy, nyaman. Tetapi ibadah bersama itu juga penting, karena di situ kita bisa merasakan ada kebersamaan, di situ kita bisa merasakan ada energi rohani yang saling menguatkan kita. Kalau di rumah biasanya ibadah bisa kita kadang-kadang kalau live streaming ya mungkin sambil tidur, kemudian juga kadang-kadang nanti sebentar-sebentar deh nonton, sebentar-sebentar deh ibadah. Sepertinya tidak terlalu menyatu dengan tubuh Kristus yang lain. Tidak ada apa-apa, tidak ada masalah untuk itu. Tetapi ketika kita berbicara tentang ibadah bersama di rumah Tuhan, itu penting sekali. Karena di rumah Tuhan kita bersama-sama bersekutu memuji Dia, bersorak-sorak, membawa setiap pujian kita secara bersama-sama, membawa pujian sorak-sorai kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan itu juga yang menjadi kerinduan pemazmur, di mana dia ingin hidup dekat dengan Tuhan, ingin berada dekat dengan Tuhan.
Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat 1, saya jelaskan ayat 1 dulu supaya kita memahami. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Gitit itu adalah tanda sesudah kecapi memainkan musik atau memainkan ragamnya lebih dahulu, atau dengan kata lain intro musiknya. Jadi untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit itu maksudnya ada intronya, musik sementara dimainkan. Setelah intro, kemudian baru mereka mulai menyanyi. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, Mazmur ini adalah Mazmur Bani Korah. Kalau kita lihat di Mazmur itu ada bukan hanya Daud yang menjadi penulisnya, tetapi ada banyak penulisnya. Salah satu yang menuliskan Mazmur khusus di dalam Mazmur 84 ini adalah Bani Korah. Bani Korah itu artinya kaum dari Korah. Korah itu adalah bapaknya. Jadi kalau bilang Bani Korah berarti kakek buyutnya ini adalah Korah. Dan anak-anaknya ini yang kemudian menjadi pelayan di rumah Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan, mengiringi jemaat, membawa jemaat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, Bani Korah, saya jelaskan sedikit Bani Korah. Siapa itu Bani Korah? Bani Korah adalah satu keluarga suku Lewi yang pandai menyanyi. Saudara lihat nanti di dalam 2 Tawarik 20, di sana jelas sekali. Bani Korah itu adalah suku Lewi yang pandai menyanyi. Mereka punya talenta, mereka punya kemampuan yang Tuhan berikan untuk mereka menyanyi, melayani Tuhan. Dan mereka diangkat, ditugaskan di rumah Tuhan sebagai pelayan altar, sebagai pelayan di rumah Tuhan untuk membawa puji-pujian, untuk menyembah Allah, untuk membawa umat Tuhan memuji dan menyembah Allah. Mereka juga pastinya pandai untuk menciptakan lagu. Ini mazmur yang mereka tulis, ini mazmur yang mereka nyanyikan. Dan mereka mengajak umat Tuhan untuk menyembah Tuhan. Dan lihat kerinduan hati mereka. Mereka berkata bahwa indah sekali hidup dekat dengan Tuhan. Indah sekali berada di pelataran Tuhan. Ayat 11 berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gaya bahasa dari pemazmur ini luar biasa. Puitis, ada prosa di situ. Dan kita bisa melihat bagaimana luar biasa sekali apa yang mereka nyanyikan di sana. Bahkan kalau saudara melihat nyanyian ini merupakan nyanyian pengagungan, nyanyian yang berasal dari hati yang rindu untuk memuji dan menyembah Allah. Saudara, sebentar saya akan jelaskan mengapa indah hidup dekat Tuhan, atau rahasia indahnya hidup dekat dengan Tuhan. Perhatikan di dalam ayat itu, di dalam ayat yang kelima, Bani Korah menuliskannya begini: berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Rahasia mengapa indahnya hidup dekat dengan Tuhan, yang pertama ialah karena ada kebahagiaan sejati. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan ada kebahagiaan sejati di dalam hidupnya. Bani Korah saya jelaskan sedikit lagi. Bani Korah, kakeknya yang namanya Korah itu pernah memberontak kepada Tuhan. Nanti saudara bisa menemukan itu di dalam Bilangan 16 ayat 1-2, lalu juga Bilangan 26. Kakek buyut mereka itu pernah memberontak kepada Tuhan. Waktu itu mereka melawan Musa. Bani Korah, Korah itu bersama-sama dengan siapa yang lain? Datan, Abiram, dan satu lagi. Nanti lihat di dalam di dalam Bilangan 16 ayat 1-2. Di Bilangan 11 ayat 1-2, mari buka supaya kita lihat sedikit apa yang dikatakan firman Tuhan. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi. Jadi anak Lewi. Korah ini anak Lewi, keturunan Lewi. Beserta Datan dan Abiram,
anak-anak Eliab, dan On bin Pelet. Wah, ini ada Pelet lagi di sini. Ketiganya orang Ruben mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Lalu saudara lihat bilangan 26. Bilangan 26. Di sana firman Tuhan katakan ayatnya yang ke-9. Dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan, dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Jadi kakek buyut mereka itu dihukum karena mereka memberontak kepada Musa, mereka memberontak kepada Allah. Lalu anak-anak Korah ini tidak mati. Dan mereka inilah yang menjadi penerus di dalam pelayanan. Mereka melayani di dalam rumah Tuhan. Mereka sebagai pemain musik, mereka sebagai pemimpin pujian, mereka sebagai paduan suara, mereka melayani di rumah Tuhan. Luar biasa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka tadi saya sudah katakan ketika mereka menulis Mazmur ini, ada rahasia mengapa indah sekali hidup dengan Tuhan, kata Bani Korah ini. Di dalam ayat yang kelima tadi saya sudah baca, dan saya simpulkan dengan apa yang sudah saya katakan tadi. Rahasia pertama, karena ada kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Ada kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Ketika saudara dan saya hidup dekat dengan Tuhan, ada kebahagiaan yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Dunia memberikan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang dunia tawarkan, yang dunia berikan, kebahagiaan itu sifatnya tidak tetap atau sementara saja, tidak permanen. Tetapi kebahagiaan yang diberikan oleh Allah itu tetap dan menetap di hati. Ketika saudara dan saya ada di dalam berbagai macam pergumulan-pergumulan hidup, ketika kita ada di dalam berbagai macam tantangan-tantangan kehidupan, karena kita hidup dekat dengan Allah, maka ada kebahagiaan di dalam hati kita. Ada ketenangan di hati kita. Covid boleh merajalela di mana-mana, tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, kalau saudara hidup bergantung kepada Tuhan, ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada ketenangan. Kita tidak takut berlebihan karena kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Dia melindungi kita, dan karena perlindungannya itu ketat bagi kita, itulah yang membuat ada rasa tenang, bahagia di hati kita. Amin. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, pemazmur ini berkata, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Kata berbahagia juga artinya diberkatilah, menjadi happy lah orang-orang yang senantiasa diam di rumahmu, yang senantiasa mau ada di dalam rumah Tuhan untuk menyembah Dia, memuji Dia. Mereka akan berbahagia karena Allah yang memberikan kebahagiaan kepada mereka. Kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan uang. Kebahagiaan bukan karena saudara dan saya punya uang baru saudara dan saya bahagia. Karena ternyata ada banyak orang yang punya uang tetapi tidak bahagia. Jadi ukuran kebahagiaan itu bukan karena punya uang banyak. Bukan. Ukuran kebahagiaan juga bukan karena punya gelar yang banyak. Ukuran kebahagiaan juga bukan karena dia bisa makan hari ini, besok bisa makan, dia punya aset di mana-mana, dia punya rekening selalu terisi. Tidak seperti itu. Tetapi kalau kita bicara secara rohani, kebahagiaan itu kita miliki karena Kristus ada di dalam hati kita, karena Tuhan ada di dalam hidup kita, dan karena Dia ada di dalam hidup kita, maka apapun situasi dan kondisi yang sedang saudara dan saya hadapi, kita pasti akan tetap bahagia, kita tetap bersuka cita karena Dia
Dia ada di dalam hidup kita dan Dia senantiasa memelihara kita. Itu sebabnya Bani Korah bilang, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan. Ada lagu yang berkata, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Uang tidak menjawab setiap kebutuhan saudara. Uang juga bisa membuat saudara saya sakit kepala. Tapi ref lagu ini katakan, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ketika saudara dan saya ada di dalam Tuhan, ketika saudara dan saya setiap saat ada di dalam hadirat-Nya, ketika saudara dan saya ada di rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia, maka ada kebahagiaan, ada ketenangan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan Dialah satu-satunya jawaban atas setiap pergumulan hidup kita. Karena itu Bani Korah berkata, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Berbahagialah orang-orang yang rindu akan hadirat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang rindu dekat dengan Tuhan. Karena ketika mereka ada dekat dengan Tuhan, di sana mereka akan melihat kemenangan. Di sana mereka akan melihat kekuatan. Di dalam hati mereka ada kebahagiaan. Ada sukacita melimpah. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pergumulan, kita pasti tetap akan bahagia. Karena Yesus, karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan Dia memelihara kita semua. Amin. Saudara, saya waktu baca Mazmur ini saya diberkati oleh Tuhan. Karena luar biasa sekali apa yang dikatakan oleh Bani Korah ini. Mereka punya pengalaman yang panjang bersama dengan Tuhan. Ingat, mereka adalah orang-orang yang melayani di dalam rumah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menyembah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memimpin umat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan mereka sampai di titik itu, mereka berkata, berbahagialah orang yang diam di rumahmu. Mereka ada di dalam rumah Tuhan setiap saat. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan. Dan tentunya mereka mengalami pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Dan mereka mau katakan kepada umat Tuhan yang datang juga menyembah di rumah Tuhan. Mereka mau katakan bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang diam di rumah Tuhan, orang-orang yang senantiasa mencari wajah Tuhan, mereka pasti akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Sebagai hamba Tuhan juga saya mau berkata kepada kita semua, saya sudah melayani kurang lebih 20 tahun lebih. Saya tidak cari sampingan di mana-mana. Dan saya mau katakan kami keluarga tidak pernah kekurangan. Ketika kami ada di rumah Tuhan, ketika kami melayani Tuhan. Kalau mau tanya anak-anak pendeta yang ada di sini beberapa orang, mereka juga pasti bilang, pasti papa mereka, keluarga mereka juga pasti ada di dalam perlindungan Tuhan, berkat Tuhan. Pergumulan-pergumulan itu biasa saja. Tetapi kita selalu menang atas semuanya. Kita selalu kuat, kita selalu berbahagia, kita selalu bersuka cita. Karena Allah tidak pernah membiarkan kita yang mengasihi Dia. Allah tidak pernah membuat saudara dan saya mengalami hal-hal yang sulit. Karena kita selalu ada di dalam hadirat-Nya. Kita selalu ada di dalam rumah-Nya. Kita senantiasa ada di dalam hadirat-Nya untuk memuji dan menyembah Dia. Dia pasti melakukan semua yang terbaik bagi kita semua. Amin. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, rahasianya mengapa indah hidup dekat dengan Tuhan. Perhatikan di dalam ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Lalu perhatikan di dalam ayat 6.
Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Rahasia indahnya hidup dekat dengan Tuhan yang kedua ialah karena ada kekuatan yang hebat di dalam Tuhan. Ayat itu berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, ada kekuatan yang hebat yang Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan menganugerahkan kekuatan kepada mereka. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau Tuhan tidak memberikan kepada saudara dan saya kekuatan, maka kita pasti akan cepat sekali putus asa ketika menghadapi masalah-masalah hidup. Kalau Tuhan tidak memberikan kepada saudara dan saya kekuatan, maka kita cepat sekali lemas, loyo ketika menghadapi tantangan yang begitu hebat di dalam hidup kita. Itu sebabnya Bani Korah berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Orang kalau mau cari Tuhan juga, kalau dia ada kekuatan dari Tuhan, maka dia rindu untuk datang ke rumah Tuhan. Kalau tidak, dia tidak mau datang ke rumah Tuhan. Saya jelaskan sedikit konteksnya ini supaya saudara mengerti. Waktu Bani Korah berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah itu artinya perjalanan rohani. Ini bukan ziarah kubur. Ziarah yang dimaksudkan di sini adalah perjalanan rohani. Pemazmur Bani Korah sedang menyampaikan sebuah kenyataan bahwa orang-orang Yahudi saat itu, orang-orang Israel, mereka ada tinggal di berbagai tempat. Mereka ada yang tinggal di Libanon, mereka ada yang tinggal di dekat Suriah, mereka ada yang tinggal di bagian dekat Iran, dekat Irak. Dan jangan lupa, bait suci itu ada di Yerusalem. Dan ada waktu-waktunya di mana mereka harus datang ke Yerusalem, datang ke bait suci untuk menyembah Allah di sana, untuk mempersembahkan persembahan kepada Allah di bait suci di Yerusalem. Dan pemazmur ini berkata, kalau bukan Tuhan yang kasih kekuatan kepada mereka untuk pergi ke bait Allah, maka mereka tidak bisa pergi kalau bukan Tuhan. Karena pergi ke bait Allah saat itu penuh dengan pergumulan, saudara. Mereka harus melewati jalan yang panjang. Saya coba cek Lembah Baka ini. Kalau mau pastikan Lembah Baka itu ada hubungannya dengan mungkin dengan di daerah Libanon, ada satu lembah di sana namanya Lembah Baka. Tapi mungkin juga ada lembah-lembah lain di sekitar itu yang menuju kepada Lembah Baka. Tapi saudara, saya mau katakan buat kita semua, ada dua istilah yang digunakan untuk Lembah Baka. Yang pertama itu saya catat di sini, the valley of weeping, lembah tangisan atau lembah air mata. Yang kedua itu the valley of the balsam tree, lembah yang ditumbuhi oleh pohon atau tanaman atau yang dibilang pohon balsam. Nah, waktu itu orang-orang mau pergi ke bait Allah. Mereka mau pergi ke bait Allah untuk menyembah Allah. Mereka melalui jalan yang sangat panjang sekali. Mereka mau datang memuji dan menyembah Allah. Sudah lama mereka tidak datang ke bait Allah. Dan ada waktu di mana mereka datang ke sana membawa persembahan mereka. Mereka ingin menyembah Allah bersama-sama dengan orang-orang Yahudi yang datang dari negara-negara yang lain saat itu. Mereka ingin menyembah Allah di sana. Dan mereka melewati situasi yang sulit. Mereka melewati perjalanan yang luar biasa panjang. Ada terik matahari, ada tantangan. Mereka harus lewati gurun. Mereka harus lewati berbagai tempat yang mungkin akan ada tantangan di perjalanan. Ada orang-orang jahat di sana. Tetapi karena kerinduan hati mereka untuk menyembah Allah di rumah Tuhan, mereka tidak peduli terhadap apa semua yang akan mereka hadapi di perjalanan. Sebab mereka tahu ada kekuatan yang hebat dari Allah yang menyertai mereka. Ada kekuatan yang hebat dari Allah di dalam hati mereka. Itulah yang menggerakkan mereka untuk datang dari tempat yang jauh, pergi ke rumah Tuhan, bait suci di Yerusalem, untuk menyembah Allah. Jadi ini konteksnya. Artinya begini, kalau orang datang ibadah
di rumah Tuhan, itu kalau bukan Tuhan yang gerakan, pasti dia nggak bisa. Karena itu masalah hati. Betul? Saya pernah khotbah di satu tempat, saya tidur di rumah jemaat di situ. Saya tidur di rumah jemaat. Jemaatnya kira-kira rumahnya di sini, gerejanya di luar jalan itu, di luar jalan raya besar itu. Saya sudah siap hari Minggu, udah siap. Saya pikir ini keluarga mau pergi ibadah. Saya jalan, ternyata kepala keluarganya hendak pergi ibadah. Dia bilang, ya Bapak pergi saja sudah. Wah, ini orang bagaimana ini? Lalu kemudian saya tanya kepada Pak Gembala, Pak, itu jemaat gimana ya? Saya nginap di situ, kok dia tidak ikut sama-sama pergi gereja? Iya Pak, memang dari dulu dia begitu. Dia tidak pergi gereja Pak, tapi dia senang menampung. Dia sedang membuka rumahnya bagi pendeta kalau datang. Oh, biar tampung saja di rumah saya. Gitu. Tampung saja di rumah saya, tidur di rumah saya, dikasih makan enak-enak, dimasakin semuanya. Tapi pergi untuk beribadah, memuji Tuhan di gereja, enggak. Ada orang yang aneh bin ajaib seperti itu ya. Saudara, ketika pemazmur berkata bahwa ada kekuatan yang hebat dari Allah di dalam hidup orang-orang yang mengasihi Dia, maka ini sebuah hal yang luar biasa menarik bagi kita semua. Kalau saudara dan saya ada di rumah Tuhan hari ini, bagi saya itu karena kekuatan Allah yang menolong saudara untuk bisa datang sampai di sini. Datang dari tempat jauh, bangun pagi, udah gampang, sudah terbiasa bangun siang, baru ganti jadwal bangun pagi. Memang agak luar biasa itu, pergumulan khusus ya. Itu perlu doa puasa dulu baru bisa itu. Tapi saudara, bagi kita yang mengasihi Tuhan, pasti ada kekuatan dari Tuhan. Tantangan sehebat apapun, ketika kita ada di dalam Tuhan, maka selalu ada kekuatan dari Tuhan untuk menolong kita. Dan kalau ini kita aplikasikan bagi diri kita masing-masing, ketika bicara tentang lembah baka, ini juga ekspresi dari pemazmur tentang adanya sebuah kesedihan, ada sebuah tantangan, ada sebuah kondisi yang tidak menentu. Tetapi kondisi yang tidak menentu, tantangan yang luar biasa itu tidak bisa menghalangi orang percaya, karena Allah yang memberikan kekuatan kepada mereka, Allah yang menaruh kekuatan di dalam diri mereka, sehingga mereka bisa kuat berjalan mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan dengan kekuatan itu juga mereka mampu menghadapi berbagai macam tantangan, dan mereka pasti menjadi lebih daripada pemenang. Itu sebabnya saya mau ulang apa yang tadi saya katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nanti baca di dalam surat Korintus, Paulus di dalam pelayanannya dia dilempari dengan batu, kapalnya karam, berulang-ulang kali dia masuk penjara. Banyak tantangan yang dihadapi. Tetapi karena dia ada di dalam Tuhan, maka Tuhan selalu menganugerahkan pada dia kekuatan, sehingga dia mampu menanggung semuanya. Dia mampu menaklukkan semua tantangan itu. Dan dia mampu untuk menjadi saksi bagi orang-orang di sekelilingnya, bahwa bersama dengan Tuhan selalu ada kemenangan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan di dalam pembacaan itu. Menarik sekali ayat itu berkata, ayat 8, mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ayat 7, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara, ini bahasanya dalam sekali. Tapi saya mau berkata buat kita semua bahwa tidak ada hal yang terlalu berat yang tidak bisa kita tanggung di dalam Tuhan. Sekali lagi, tidak ada hal yang terlalu berat yang tidak bisa kita tanggung di dalam Tuhan. Tidak ada tantangan yang terlalu sukar yang tidak bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan kita pasti akan diberikan kekuatan. Dan Alkitab berkata, semakin lama semakin kuat. Ingat, mereka datang dari perjalanan yang jauh, mau pergi ke bait Allah. Mereka datang membawa persembahan. Mereka datang mau memuji dan menyembah Allah. Perjalanan yang panjang itu tentunya semakin lama pasti membuat mereka semakin lemah. Semakin lama mereka berjalan, pasti tenaga mereka, energi mereka terkuras habis.
Tetapi Alkitab berkata, mereka yang datang ke rumah Tuhan karena rindu untuk mencari wajah Tuhan, mereka tidak akan semakin lemah sekalipun perjalanan mereka panjang. Sebab Allah yang memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Secara rohani kalau kita mau terjemahkan di dalam kehidupan kita, saya mau berkata bahwa saudara dan saya yang mengikut Tuhan, saudara dan saya yang hidupnya dekat dengan Tuhan, kita pasti akan mengalami kekuatan setiap hari. Kekuatan kita bertambah. Tuhan menambahkan kekuatan kita. Makin lama makin kuat. Tantangan memang semakin lama semakin besar, tetapi kekuatan Allah semakin lama lebih besar dari tantangan kita. Amin. Saudara saya pasti akan mengalami tantangan, tetapi kekuatan dari Allah semakin lama semakin dinyatakan bagi kita. Kekuatan Allah semakin hari semakin berlipat ganda di dalam hidup kita, dan kita pasti akan semakin kuat dan menang di dalam Dia. Karena itu tantangan sehebat apapun jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Tetaplah dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan setiap saat. Cari wajahnya. Terus ada di dalam hadiratnya. Naikkan puji-pujian. Naikkan penyembahan kepada Dia. Sebab orang-orang yang memuji-muji Allah, mereka akan mengalami sukacita yang luar biasa. Tetaplah dekat dengan Tuhan. Sebab di dalam Dia ada kekuatan yang baru. Perhatikan di dalam satu bagian firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7. Firman Tuhan berkata kepada kita semua. Kalau saudara lihat di dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara dan saya, ketika kita melihat situasi seperti ini, kadang-kadang sepertinya harapan kita sepertinya mulai sirna harapan kita. Kita mulai berpikir, bisakah saya akan mencapai sesuatu di tahun ini? Bisakah saya mencapai apa yang menjadi mimpi saya? Alkitab berkata, kalau saudara dan saya menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka saudara dan saya akan diberkati oleh-Nya. Taruhlah harapan-harapan kita kepada Tuhan. Memang situasi sekeliling kita sepertinya akan membunuh harapan-harapan saudara dan saya. Tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Dia akan membuat saudara dan saya mampu untuk menghadapi semuanya. Dan Yeremia berkata, karena itu taruhlah harapan-harapanmu kepada Tuhan. Sebab orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, mereka akan diberkati. Harapan saudara di sisa 6 bulan terakhir ini apa sih? Apa yang saudara harapkan? Masih adakah rencana yang hendak saudara dan saya capai atau lakukan di tahun ini, sisa 6 bulan ini? Mungkin ada yang mulai berpikir, tidak mungkin lagi ini. Situasi begini kayaknya nggak mungkin lah. Saya mau berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Apapun harapan saudara dan saya, apapun cita-cita, rencana-rencana saudara dan saya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Memang musim-musim kehidupan kita ini berubah-ubah ya. Sepertinya 4 bulan kemarin situasinya baik-baik saja. Akhir tahun kemarin kita masih bisa, banyak hal kita bisa lakukan. Tapi begitu masuk di tahun ini, sepertinya itu membalik telapak tangan cepat sekali. Ada yang mungkin mau rencana menikah nggak jadi. Kan begitu kalau kita lihat di televisi kan. Ada yang sudah rencana menikah, sudah cetak undangan, nggak jadi. Kita juga sudah cetak undangan, mau bikin kegiatan, nggak jadi. Tapi pasti ada rencana Tuhan yang terbaik di dalam semuanya itu. Karena itu jangan berhenti menaruh harap kita kepada Dia. Serahkan setiap harapan-harapan kita. Taruhlah setiap rencana-rencana kita di dalam tangan-Nya. Sebab di dalam Dia ada kekuatan. Dia memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk melangkah maju, sekalipun melangkah dengan air mata. Tapi Alkitab juga berkata di dalam Mazmur 126, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, mereka akan
menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju sambil menabur benih pasti akan pulang dengan sorak-sorai. Ada janji kemenangan di sana. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Karena itu saudara dan saya harus tetap kuat, karena Tuhan yang menguatkan saudara dan saya. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, perhatikan di dalam Mazmur 84 ini ayat 12. Ini menarik sekali. Ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Rahasia indahnya hidup dekat dengan Tuhan karena ada kebaikan yang kita nikmati dalam Dia. Mengapa indah sekali hidup dekat dengan Tuhan? Jawabannya karena ada kebaikan yang kita nikmati dalam Tuhan. Saya senang sekali ayat itu berkata, Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Minggu lalu saya khotbah, Ananias dan Safira itu menahan persembahan yang seharusnya mereka berikan semuanya kepada Tuhan. Mereka menahan sebagian. Mereka pikir dengan mereka menahan sebagian, semua aman. Ternyata ketika mereka menahan sebagian, Tuhan bilang, kau tahan sebagian, saya ambil semuanya. Tuhan ambil nyawanya. Ananias dan Safira putus nafas. Ayat ini berkata kepada kita semua, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Hidup tidak bercela yang dimaksudkan di situ ialah hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Kalau saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, kalau saudara dan saya hidup di dalam kekudusan, maka Tuhan tidak pernah menahan kebaikannya bagi saudara dan saya. Amin. Dia mau melakukan semua yang terbaik bagi saudara dan saya. Dia tidak akan tahan itu. Tetapi kalau orang yang hidupnya tidak kudus, yang masih hidup di dalam dosa, yang masih mau bermain-main di dalam dosa, yang hidupnya bercela, ayat itu berkata, oh pasti dia akan mengalami itu. Tuhan juga bisa tahan sesuatu dari hidupnya. Saya tertarik dengan bagian firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih. Nanti perhatikan di dalam Mazmur ya. Coba saudara lihat Mazmur 32. Ada hubungan dengan ayat ini. Mazmur 32, firman Tuhan berkata begini. Ayatnya yang ke-3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Daud, ini Mazmur Daud. Daud yang tulis. Daud memberikan sebuah pengakuan bahwa ketika dia berdiam diri yang dimaksudkan di situ dia tidak mengakui dosa. Ada konteksnya di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua. Di situ dibilang, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat 2, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Baru ayat yang ketiga, selama aku berdiam diri. Selama Daud berdiam diri, tidak mengakui dosanya, tidak mau meninggalkan dosanya, masih mau tetap ada di dalam dosa, Alkitab berkata bahwa dia mengalami situasi yang sangat sulit, sebab tangan Tuhan menekan dia dengan berat. Dan ayat 4 bilang, sumsumku menjadi kering. Seperti apa? Oleh teriknya musim panas. Ini gaya bahasa yang luar biasa. Orang-orang yang hidup di dalam dosa, Mazmur 32, Daud berkata bahwa mereka akan mengalami tekanan Allah yang luar biasa. Mereka tidak akan mengalami hal-hal yang baik. Tetapi orang-orang yang mengakui pelanggarannya, yang bertobat, meninggalkan pelanggarannya, yang meninggalkan dosanya. Di dalam pasal 32, Mazmur 32, ayat 1 dan 2, di sana dikatakan, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Karena itu saudara yang kekasih, kalau kita ada dosa, kalau kita ada kesalahan, selesaikan dengan Tuhan. Minta ampun dengan Tuhan, supaya kita mengalami kebaikannya, supaya dia tidak menahan kebaikannya dari kita. Sebab yang menjadi pemisah antara kita dan Allah kita ialah segala
dosa kita. Kan Yesaya bilang begitu. Yang membuat Allah tidak mendengar doamu ialah dosa-dosamu, yang menjadi jurang pemisah antara engkau dan Allahmu, kata Nabi Yeremia atau Yesaya? Yesaya, ialah segala dosa-dosamu. Karena itu saudaraku yang kekasih, kalau kita mau lihat Tuhan menyatakan kebaikannya bagi kita, jangan tahan-tahan dosa, jangan simpan-simpan dosa. Sebab kalau saudara tahan-tahan dosa, simpan-simpan dosa, kalau kita tahan-tahan dosa dan simpan-simpan dosa, maka Tuhan akan menahan kebaikannya dari kita. Itu sebabnya Mazmur tadi berkata, di dalam Mazmur 84 ayat itu berkata, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kemarin kalau tidak salah saya kirim renungan pagi, kemarin atau 2 hari lalu, saya kirim renungan pagi kepada setiap kita jemaat. Renungan pagi itu saya baca di Hakim-Hakim. Menarik sekali karena di Hakim-Hakim itu ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Kalau saudara dapat renungan pagi itu lalu saudara baca renungan itu, ayatnya secara keseluruhan, pasti saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa. Pada masa itu, pada masa Hakim-Hakim, orang Israel itu melakukan dosa. Nanti lihat Hakim-Hakim secara keseluruhan, tetapi fokus di pasal 11. Orang Israel melakukan dosa. Setiap mereka melakukan dosa, kemudian Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa menindas mereka. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan bangkitkan hakim lagi untuk menyelamatkan mereka. Begitu lagi. Nanti hakim itu mati. Mereka bikin dosa lagi. Kemudian Tuhan utus bangsa-bangsa untuk kepung lagi mereka. Mereka bertobat lagi. Tuhan kemudian ampuni dosa. Mereka bikin dosa lagi. Terus begitu. Lalu sampai di pasal 11. Mereka melakukan dosa lagi. Lalu kemudian Tuhan membiarkan mereka ditindas kurang lebih 18 tahun lamanya oleh orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Lalu perhatikan, saya baca bagian ini ya, di dalam ayatnya yang ke-10, Hakim-Hakim pasal 10. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Ayat 11. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku? Ayat 13. Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Tuhan bilang, cukup jongana, berteriak terus. Cukup jongoni, cukup jong, kalian berteriak terus. Kalian putar balik. Nanti datang saya selesaikan, saya jawab doa kalian pergi buat dosa lagi. Tuhan bilang kepada orang Israel, cukup kali ini cukup. Saya tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Lalu orang Israel berseru terus, mereka berseru. Lalu lihat di dalam ayat yang ke-16, orang Israel sadar, wah, Tuhan tidak tolong kita, selesai hidup kita ini. Sudah 18 tahun kita mengalami penindasan orang-orang Amori. Mereka menindas begitu luar biasa. Orang Israel tanam di ladang, mereka datang bakar semua ladang, hasilnya dihancurkan semuanya. Orang Israel tersiksa 18 tahun. Lalu mereka bilang, kalau kita begini terus, Tuhan bakalan tidak tolong. Caranya supaya Tuhan tolong kita apa? Di dalam ayat yang ke-16. Mereka kemudian menjauhkan para Allah asing. Mereka kan sudah berpaling dari Tuhan tuh. Mereka meninggalkan dewa-dewa yang mereka pergi beribadah. Mereka bertobat sungguh-sungguh. Di ayat 16 saya suka ayat itu. Ayat itu katakan begini. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka berbalik, bertobat. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Artinya Tuhan bilang begini, aduh tadi saya sudah bilang, cukup sudah, saya tidak mau menyelamatkan kamu. Berhenti sudah, saya tidak mau lihat lagi kamu. Tapi mereka sadar, mereka bertobat, mereka menjauhkan Allah asing itu, mereka tidak beribadah
beribadah lagi. Lalu ayat itu luar biasa. Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Artinya Tuhan bilang, aduh, anak-anakku, kamu tertindas 18 tahun. Kamu sudah berbalik sekarang kepadaku. Kamu sudah bertobat. Saya tidak tega untuk tidak menolong kalian. Tuhan bilang, sudah, saya pasti akan tolong kalian. Kemudian pasal 11, dia kemudian memilih seorang yang namanya Yefta dari Gilead untuk menolong orang Israel. Saya mau katakan begini, saudara. Kalau saudara dan saya hidup di dalam Tuhan, kalau saudara dan saya hidup kudus, hidup menyenangkan hatinya, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kalau karena kita hidup seperti itu, lalu hari-hari ini kita sedang mengalami masa yang sukar, ada tantangan, ada pergumulan, ada beban yang berat. Saya mau katakan, Tuhan tidak tahan melihat saudara menanggung kesukaran hidupmu terus. Amin. Dia pasti akan turun tangan. Yang penting tetap jaga hati, jaga hidup supaya tetap tidak bercela di hadapannya. Kalau ada sesuatu yang tidak beres di dalam hidup kita, singkirin. Buang jauh-jauh dari hidup kita. Sebab Tuhan akan tidak tahan melihat anak-anaknya yang dikasihinya mengalami kesukaran-kesukaran hidup yang hebat. Dan saya mau berdoa buat setiap kita. Kalau hari ini saudara sedang ada di dalam kesukaran-kesukaran yang hebat. Kalau hari ini saudara sedang punya cita-cita dan rencana-rencana yang besar yang sepertinya belum ada jawabannya, saya mau katakan, tetap bertahan di dalam hidup yang kudus, tetap hidup dalam kekudusan, tetap hidup dalam kebenaran, dan Tuhan pasti tidak tahan melihat engkau begitu terus. Amin. Tuhan tidak tahan melihat engkau menjadi ekor terus. Kira-kira begitu. Dia tidak tahan melihat engkau tertindas, ditindas, beban itu menindih engkau, tantangan itu menindih engkau. Dia tidak tahan melihat itu. Sebab dia akan menyelesaikannya. Tidak peduli sudah berapa lama engkau menanggung beban itu. Orang Israel sudah 18 tahun. Mereka mengalami tantangan hidup yang begitu sulit. Tapi itu karena kesalahan mereka. Sudah ditolong Tuhan, mereka bermain-main. Sudah ditolong Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Sudah ditolong Tuhan, mereka kembali buat dosa. Dan akhirnya mereka harus menanggung 18 tahun penderitaan itu. Tapi ketika mereka berbalik, ayat itu katakan, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Saya waktu baca renungan pagi sampai di sini saya berdoa, Tuhan. Yes. Artinya, orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, mereka akan melihat Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Saudara, karena itu marilah kita menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Kalau saudara hari ini sedang mengalami hal yang sulit, jangan tergoda untuk melakukan dosa. Kalau saudara sedang mengalami hal yang sukar di dalam hidup, jangan tergoda untuk meninggalkan Tuhan. Kalau saudara sedang menanggung beban yang sulit, berat dalam hidup, jangan tergoda untuk tidak berdoa. Jangan tergoda untuk tidak baca firman Tuhan. Tetap saja, tekun baca firman Tuhan. Berdoa saja, cari wajah Tuhan. Lakukan semua yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan tidak tahan melihat kesukaran-kesukaran yang menimpa saudara dan saya. Dia pasti akan menyelesaikannya. Sebab itu janjinya, penyertaannya sempurna. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Inilah rahasia indahnya hidup dekat dengan Tuhan. Rahasia indahnya hidup dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Yang pertama tadi apa? Karena ada kebahagiaan sejati. Yang kedua, karena ada kekuatan yang hebat di dalam dia. Yang ketiga, karena ada kebaikan yang diberikan Tuhan bagi kita. Biar kita semua hidup
hidup di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan menikmati segala berkat-berkat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kami ada di rumah Tuhan. Kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan, kami dikuatkan oleh Tuhan untuk datang dari tempat kami ke rumah Tuhan, ke rumah-Mu di sini untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami dengar, hamba berdoa menyerahkan buat setiap umat-Mu yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau akan memberkati umat-Mu. Biar hari ini firman-Mu menguatkan kami semua. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan sukacita dari Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara hebat di dalam hidup kami. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Meteraikanlah firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Ucap syukur atas firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Sebentar saya akan membacakan warta jemaat untuk gereja kita seminggu depan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk tim pelayan yang melayani hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati untuk pelayanannya. Dan untuk mengingatkan sekali lagi, untuk warta gereja kita tidak akan diberikan buletin secara fisik, namun kita akan tampilkan di slide di depan ketika dibacakan. Yang pertama, untuk tema gereja kita di tahun ini mempunyai hidup dalam segala kelimpahan yang terambil dari Yohanes 10 ayat 10b. Fokus gereja kita di pelipat gandaan, setiap jemaat membawa satu jiwa baru dalam 1 tahun, dan juga pembangunan. Setiap jemaat berperan aktif dalam pengadaan sarana dan prasarana gereja. Untuk kegiatan reguler Kalvari, kita tetap masih ada doa puasa dan Kalvari Bible Study setiap hari Sabtu pukul 1 siang. Jadi bagi setiap jemaat yang tidak ada kegiatan berhalangan boleh bergabung bersama. Dan juga untuk berikutnya, ini untuk nama pelayan yang akan bertugas di minggu depan. Kalau tidak bisa, kurang terbaca, saya bacakan. Untuk minggu depan kita akan tetap dilayani oleh Bapak Gembala Eli Takoy. Dan juga untuk worship leadernya Maya, singersnya Dodi dan Fiona, Asar dan kolektan Deborah, pelayan perjamuan Evangelis Nandis Takoy, pemusik tim musik Kalvari, LCD operator Agus, dan pembersih gereja Ken, Sandro, dan Sina. Jadi para pelayan harap mempersiapkan diri untuk pelayanannya di minggu depan. Yang berikutnya ini untuk persembahan kita di minggu lalu tanggal 21 Juni dengan kehadiran jemaatnya juga. Nextnya. Oh ya, sebelum untuk kita ke ayat hafalan minggu depan, saya undang para pelayan hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita lafalkan ayat hafalan kita minggu lalu. 3, 2, 1. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Terima kasih. Berikutnya para jemaat Tuhan, ayat hafalan kita sebagai ritual yang reguler kita di Kalvari setiap hari, setiap minggu. Ayat hafalan minggu lalu bersama-sama. 3, 2, 1. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Berikut ini ayat hafalan kita untuk minggu lalu. Minggu depan, maaf. Bersama-sama jemaat Tuhan kita baca 3, 2, 1. Amsal 3 ayat 7 sampai 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Demikian untuk warta gereja kita seminggu depan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala? Tidak ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan warta jemaat, terlebihnya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Biarlah lewat firman Tuhan ini yang sudah kita dengarkan, kita bisa menaruhkan semua harapan kita kepada Tuhan.
dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Baiklah, pada saat ini kita memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita menjalankan kantong persembahan kita. Kantong persembahan yang akan dijalankan sekaligus 2 kantong persembahan. Dan di depan tersedia juga kotak persembahan untuk mendukung sarana prasarana dan bagi jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahan, baik itu perpuluhan atau persembahan syukur. Kita akan menyanyikan pujian Aku Ingin Selalu Berada di Dekatmu. Ibadah kita pada siang hari ini, kita mengucapkan gaya hidup Kalvari. Bagi yang baru pertama kali hadir, gaya hidup Kalvarinya akan ditampilkan di LCD. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bersama-sama bangkit berdiri. Gaya hidup Kalvari kita mulai dari huruf C. Cross of Christ bersaksi tentang karya Kristus. Anointing hidup dalam pengurapan Roh Kudus. L love hidup dalam kasih Allah setiap hari. V victorious menjadi lebih dari pemenang. A adoration menjadi penyembah yang benar. R restoration mengalami pemulihan hidup setiap hari. Y Yod siap menderita sebagai murid Kristus. Kita akan mengangkat pujian ini bagi nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan pujian Jadi Sepertimu. Karena kita punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Biarlah dalam sepanjang hari-hari kita lalu, hidup kita selalu punya kerinduan untuk meninggikan nama Tuhan.
Bapa, di dalam nama Yesus saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menyertai kami dalam ibadah ini dari awal hingga saat ini. Dan Bapa, sebelum kami pulang dari tempat ini, kami mau berdoa menyerahkan buat beberapa pergumulan-pergumulan kami. Kami berdoa menyerahkan buat setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Aba minta kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu di dalam pertumbuhan iman mereka, perjalanan hidup mereka di sepekan ke depan. Hamba berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan memberkati pendidikan mereka. Tuhan memberkati bisnis-bisnis yang mereka lakukan. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Hamba berdoa menyerahkan secara khusus buat Ibu Eris Pasar Ibu yang dalam kondisi kurang sehat, ada miom. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami minta tangan kuasa Tuhan akan menjamah bagian rahimnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kami juga berdoa kalau Tuhan mengizinkan untuk awal bulan depan ada operasi, kami minta dalam nama Yesus Tuhan bekerja di atas semuanya ini. Tuhan memberkati para medis, Tuhan memberkati semua yang akan menangani hamba-Mu ini. Kiranya Tuhan menolong rumah sakit yang akan menjadi tempat untuk operasi nanti. Kiranya Tuhan juga akan menolong sehingga semua proses ini boleh dapat berjalan lancar. Semua yang diperlukan, biaya-biaya yang diperlukan, kami berdoa Tuhan akan cukupkan, bahkan Tuhan limpahkan semuanya. Dan di atas semuanya lebih daripada itu, kami minta mujizat-Mu dinyatakan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada dan terus akan ada. Dan kami yakin mata Tuhan tertuju atas hamba-Mu, dan biarlah kuasa kesembuhan Tuhan dinyatakan buat hamba-Mu. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Berdoa menyerahkan buat setiap jemaat-Mu yang lain Tuhan. Tolong kalau ada pergumulan-pergumulan khusus yang tidak sempat disampaikan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan lawat setiap umat-Mu satu persatu. Dan biarlah setiap umat mengalami kemenangan daripada Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan buat setiap pergumulan pelayanan di jemaat ini. Tuhan memberkati. Kerinduan kami untuk waktunya kami boleh memiliki tempat ibadah yang permanen. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan buat aset gereja. Ada tanah di Tablolong Kupang, ada apartemen Meikarta yang kami punya, yang serah terima kunci akan dilakukan dalam akhir bulan ini. Kami berdoa Tuhan memberkati semuanya. Dan kami berdoa Bapa, mohon berkat Tuhan dicurahkan atas setiap kami. Dan biar setiap umat-Mu mengalami pertolongan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan sepekan ke depan. Dan biar kuasa Tuhan dinyatakan atas umat-Mu. Terpuji nama Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Buka kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau senantiasa. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempatnya yang kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban persepuluhanmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kiranya nama Tuhan Yesus memenuhi segala permintaanmu, mulai hari ini hingga hari Maranatha, hari di mana Tuhan Yesus datang menjemput sekalian umat-Nya untuk masuk dan menikmati kemuliaan surga. Dalam nama Yesus kami terima semua berkat ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat Ibu silakan duduk kembali. Doa teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus